Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, we will study and playing a quiz game. Before we study, I will introduce myself first. My name is Siti Hanifah with ID 23 11 01 06 00 13. And I'm from CDI 1. In this video, we will learn about part of speech. So, do you know what is part of speech? Yeah. Part of speech are the foundation of English grammar because they explain how words function in sentence. Jadi, part of speech itu adalah fondasinya sebuah grammar belajar bahasa Inggris. Jadi, kalau kita belajar bahasa Inggris, fondasi utamanya itu adalah part of speech dan menjelaskan bagaimana kata itu berfungsi di dalam sentence. Gitu. Nah, part of speech ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga ada verb, ada adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Nah, pertama kita akan memainkan tentang noun. Oke, noun itu adalah kata benda. Definisinya adalah noun is a word that name a person, a place, a thing, or an idea. Can be a subject or object in sentence. Jadi noun ini adalah suatu kata benda, seperti kata benda seperti nama orang, nama tempat, atau sesuatu bahkan ide yang bisa menjadi subjek atau objek di dalam suatu kalimat. Contohnya adalah the teacher is reading a book. Jadi the teacher ini adalah sebuah noun. Terus is reading a book. A book juga termasuk noun. Nah, the teacher ini termasuk ke dalam subjek karena sebagai pelaku. Nah, kemudian a book ini sebagai objek karena menerima tindakan dari pelaku. Pelakunya siapa? The teacher, gitu. Oke, kemudian ada type of noun. Nah, type-nya itu apa aja? Yang pertama ada yang namanya preferred noun, yaitu specific noun, specific names. Namanya spesifik dari orang, tempat, hari, bulan, atau bahkan nama lembaga. Contohnya seperti Jakarta, Honey, Monday, Mon Bromo. Tempat kalimatnya yaitu Honey is studying at Winchester. Jadi Honey ini termasuk di dalam proper noun karena nama yang spesifik. Namanya Honey, bukan seorang perempuan atau the girl dan sebagainya. Terus kemudian at Winchester ini juga termasuk ke dalam proper noun, yaitu nama yang spesifik yaitu di Winchester. Kemudian ada yang namanya common noun, yaitu general names, nama-nama yang umum. Contohnya seperti city, girl, day. Ini adalah kebalikan dari proper noun. Kalau proper noun tadi adalah nama yang spesifik, kalau common noun adalah nama-nama yang umum. Contoh kalimatnya adalah the girl is reading a book. Jadi the girl kan itu nggak pasti namanya siapa, kita nggak tahu kan. Perempuan yang mana kita nggak tahu. Perempuan itu sedang membaca buku. Jadi kita nggak tahu perempuan yang mana yang membaca buku. Kemudian ada yang namanya concrete noun, yaitu things we can see or touch. Jadi bendanya ini bisa dilihat, disentuh, dirasakan secara fisik. Contohnya adalah seperti botol. Botol ini bisa dilihat, bisa disentuh atau dirasakan secara fisik. Kemudian contohnya seperti a book, cat, car, itu kan bisa dilihat atau dirasakan, bisa disentuh, bisa dirasakan secara fisik ya. Kemudian contohnya adalah the book is held by me. Buku itu dipegang olehku. Jadi bukunya itu kan bisa dilihat, itu termasuk ke dalam concrete noun. Kemudian ada yang namanya abstract noun, yaitu ideas, qualities, feeling. Jadi ide, perasaan. Contohnya seperti happiness, freedom, hope. Contoh kalimatnya adalah happiness is important. Kebahagiaan itu penting, adalah penting. Gitu. Kalau happy, apakah termasuk noun? Tidak ya. Kalau happy itu tidak masuk ke dalam noun. Yang termasuk dalam noun adalah happiness. Kalau happy aja itu termasuk ke dalam adjective atau kata sifat. Nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang namanya countable noun, yaitu can be count. Kata benda yang bisa dihitung. Contohnya seperti apple, car, atau botol ini tadi, ini bisa dihitung. Contoh kalimatnya yaitu
Nah, nah kalau countable noun itu, kalau kata bendanya itu tunggal, itu menggunakan atau an. Nah, kalau kata bendanya itu jamak, banyak, lebih dari satu, itu menggunakan s atau es. Contohnya adalah I have 3 apples. Nah, kenapa pakai es? Karena di sini ada 3 apel. Dan apel ini bisa dihitung, jadi termasuk countable noun. Kemudian ada yang namanya uncountable noun, yaitu kebalikannya dari countable noun. Tidak bisa dihitung, cannot be count. Nah, contohnya adalah seperti water, sugar, ya, begitu. Kemudian contohnya adalah please give me some water. Tolong berikan aku beberapa air. Gitu. Kita nggak bisa bilang please give me one water, karena water ini tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, ini termasuk di dalam countable noun. Kemudian kita bermain quiz. The quiz is identify the countable noun in the sentence. I bought 2 apples and some rice at the market. Jadi, manakah yang termasuk countable noun di dalam kalimat ini? Apakah rice, apakah apples, apakah both? Manakah jawabannya benar? Jawabannya benar adalah apples. Kenapa apples? Karena apples itu bisa dihitung. 2 apples. Terus kenapa tidak rice? Karena rice itu tidak bisa dihitung. Jadi kita menggunakan some rice. Coba kita pencet rice itu salah. Ya, rice itu salah. Kemudian apakah both itu benar? Itu salah. Yang benar adalah apples. Oke. Next kita menuju ke pronoun. Oke. Pronoun is a word that replaces a noun to avoid preposition. Jadi pronoun itu adalah kata ganti untuk menggantikan noun supaya tidak diulang-ulang. Contohnya adalah Honey is a student. Honey studies English. Honey likes painting. Kan membosankan kalau coba pakai honey. Tidak ada kata gantinya. Nah, kalau kita menggunakan pronoun menjadi Honey is a student, she studies English, she likes painting. Dan ada perbedaan. Si ini menggantikan kata honey. Kita lanjut, types of pronoun. Nah, itu yang pertama ada personal pronoun, yaitu kata ganti orang. Seperti I, you, he, she, it, we, they. Contohnya adalah he is my best friend. Jadi, he ini menunjukkan ke kata ganti best friend. Dia adalah teman dekatku. Kemudian ada yang namanya possessive pronoun, yaitu kata ganti kepunyaan. Contohnya seperti mine, yours, his, her, ours, their. Nah, contoh kalimatnya adalah this is mine, this bag is mine. Bahwa tas ini adalah miliknya. Dia bisa juga di this is mine. Itu adalah milikku. Itu seperti itu. Kemudian ada yang namanya reflective pronoun, yaitu kata ganti diri sendiri. Contohnya, bentuknya adalah self untuk tunggal atau selfless untuk jamak. Contohnya adalah myself, yourself, themselves, herself. Nah, contoh kalimatnya adalah I buy the food by myself. Aku membeli makanan untuk diriku sendiri. Jadi, myself ini termasuk reflective pronoun karena menggantikan diri sendiri. Jadi I menjadi myself. Oke. Kemudian ada yang namanya demonstrative pronoun, yaitu kata ganti petunjuk. Contohnya adalah this, that, that, those. This ini untuk yang tunggal. Terus kemudian they sama those ini untuk suatu yang jamak. Contohnya adalah seperti this is my favorite book. Yaitu menunjukkan ini adalah buku favoritku. Kemudian ada yang namanya interrogative pronoun, yaitu kata ganti tanya. Kemudian adalah who, what, which. Nah, contoh kalimatnya adalah who is your teacher? Siapakah gurumu? Nah, ini who sebagai kata ganti tanyanya. Kemudian ada yang namanya relative pronoun, yaitu kata ganti penghubung atau connect clauses, menentukan clause. Itu seperti who, which, that. Contohnya adalah the man who is teaching is my uncle.
laki-laki yang mengajar itu adalah pamanku. Jadi the man ini kata ganti penghubung, maaf, who ini adalah penghubung untuk the man dan my uncle. Oke, kemudian lanjut ke quiz. Ini adalah which sentence use a possessive pronoun. Jadi kalimat mana yang menggunakan possessive pronoun? Apakah that pen is mine, or she reads a novel, atau we play football? Karena kan termasuk posesif. Posesif tadi apa? Yaitu bisa ganti kepunyaan. Jadi yang termasuk kepunyaan di sini adalah mine. Oke, coba kita berikut apakah benar? Oke, benar. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu verb. Okay. Verb is a word that indicates an action, state, or existence. Jadi verb adalah kata yang menunjukkan tindakan atau aksi, keadaan atau state, atau keberadaan atau existence. Contohnya seperti apa? Contohnya she runs every morning. Run, jadi she run ini termasuk dalam verb karena menunjukkan tindakan. Kemudian ada yang namanya he is a teacher. So, is ini termasuk dalam verb. Kenapa? Karena menunjukkan keberadaan. Kemudian type of verb. Yaitu yang pertama ada action of verb, yaitu kata kerja tindakan. The run, eat, write, think, study. Gitu. Contohnya adalah she run every morning. Nah, run ini termasuk action verb karena menunjukkan kata kerja tindakan. Jadi tindakannya itu apa? Berlari setiap hari. Kemudian ada linking verb, yaitu kata kerja penghubung, yaitu menghubungkan subjek dengan keterangan atau noun atau adjective. Contohnya adalah itu bisa berupa to be, am, is, are, was, were, terus bisa seem, become, appear, look, taste, feel, sound, remain. Tuh, menghubungkan. Terus contohnya ialah he is a teacher. Jadi ini termasuk verb karena menghubungkan subjek dengan keterangan. Jadi ini subjeknya he, is ini sebagai penghubung, ke a teacher ini sebagai keterangan. Jadi he is a teacher termasuk he is a teacher, isnya ini termasuk linking verb. Gitu. Kemudian ada auxiliary verb, yaitu kata kerja bantu. Yaitu membantu main verb kata kerja utama untuk membentuk tense, kalimat tanya atau kalimat negatif. Contohnya seperti bisa berupa to be, am, is, are, was, were, have, has, hold, had, to do, does, was, did, will, shall, can, might, must, and else, dan lain-lain. Kemudian contohnya ada she can swim. Jadi, she can swim ini bisa termasuk auxiliary verb karena membentuk tense. Jadi karena apa termasuk auxiliary verb? Karena swim ini termasuk ke dalam kata kerja utama. Kemudian jadi can ini membantu kata kerja utama yaitu swim. Terus bedanya apa dengan linking verb? Bedanya kalau linking verb itu menghubungkan subjeknya dengan noun atau adjective. Baru kalau di sini ya termasuk, kalau di sini itu swim itu bisa termasuk ke dalam auxiliary verb. Tuh. Kemudian ada yang namanya transitive verb, yaitu kata kerja transitif. Apakah itu? Kata kerja yang membutuhkan objek untuk mengungkapkan maknanya. Contohnya buy, eat, make, think. Contohnya. Contoh kalimatnya adalah I read a book yesterday. Saya membaca buku kemarin. Ini kata kerja transitive verb itu kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi kalau cuma I read itu tidak akan bisa karena itu akan membuat bingung. Kenapa? Soalnya akan membuat bingung. Coba kita artikan I read, saya membaca, apa yang dibaca itu tidak jelas. Jadi harus ada penambahan objek. Jadi I read a book yesterday gitu. Kemudian ada yang namanya
intransitive verb, yaitu kata kerja intransitif. Apa itu? Yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Maknanya sudah lengkap. Jadi intransitive verb itu lawan katanya dari transitive verb. Contohnya apa? Go, sleep, come, arrive. Contoh kalimatnya ialah he sleep early every night. Jadi he sleep ini sebenarnya sudah tidak membutuhkan objek. Jadi kalau cuma he sleep itu sudah tidak apa-apa. Artinya dia tidur. Jadi walaupun tidak ada early every night itu sudah mananya sudah lengkap. Kemudian ada yang namanya regular verb, yaitu kata kerja beraturan, membentuk past tense dengan menambahkan ed. Contohnya, play menjadi played, watch menjadi watched, dan open menjadi opened. Contohnya adalah we watch a movie yesterday. Aku menonton film kemarin. Nah, watch ini termasuk regular verb karena membentuk past tense. Dan ini watch ini kata kerja yang beraturan. Kemudian ada yang namanya irregular verb. Nah, irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, yaitu yang membentuk past tense dengan mengubah dan perubahan bentuk khusus atau tidak beraturan. Contohnya seperti go menjadi went, eat menjadi ate, see menjadi saw, drink menjadi drank. Contoh kalimat adalah she went to the market this morning. Dia pergi ke pasar pagi ini. Jadi when ini termasuk irregular verb karena tidak beraturan. Aslinya go menjadi went. Gitu. Oke, kita ke quiz. Jadi quiznya sini adalah identify the main verb in this sentence. They are watching a movie. Jadi di sini manakah yang termasuk main verb? Apakah they, apakah movie, apakah watching? Yang pertama they apakah termasuk main verb? Tidak ya. They itu termasuk ke dalam preposition, kata ganti. Kemudian ada movie apakah termasuk verb? Tidak ya. Movie ini termasuk ke dalam noun. Kemudian watching apakah termasuk ke dalam verb? Ya. Movie watching ini termasuk ke dalam verb. Karena ini termasuk kata kerja. Coba kita pencet. Oke. Kemudian kita ke adjective. Adjective describe noun or pronoun. Yaitu kata adjective itu adalah kata sifat yang memberi informasi tambahan tentang noun ataupun pronoun. Oke. Contohnya seperti she has good at. Jadi harusnya ini she has a cute cat. Ya, mempunyai kucing yang lucu. Jadi cute itu termasuk ke dalam adjective. Termasuk dalam adjective. Sekarang types of adjective. Apakah ada yang namanya descriptive adjective, yaitu menjelaskan sifat seperti beautiful, tall, smart. Contohnya seperti she has a beautiful dress. Nah, beautiful, she has a beautiful dress yang di sini yang termasuk ke dalam descriptive adjective itu yaitu beautiful kalau menjelaskan sifatnya dress tersebut. Oke. Kemudian ada yang namanya quantitative adjective, yaitu menjelaskan jumlah. For example, many, few, three. Contohnya I have 3 cats. 3 ini termasuk quantitative adjective. Kenapa? Karena ini menjelaskan jumlahnya kucingnya ada 3 gitu. Kemudian ada yang namanya demonstrative adjective, yaitu kata sifat penunjuk, yaitu seperti this, that, this, those. Contohnya seperti apa? That house is big. Jadi menunjukkan rumah itu besar. Jadi that ini termasuk ke dalam demonstrative adjective. Kemudian ada yang namanya possessive adjective, yaitu kepemilikan. Contohnya seperti ada my, yours, his, her, our, their. Contohnya adalah this is my book. My di sini sebagai possessive adjective karena menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan untuk
Jadi my di sini sebagai possessive adjective karena menunjukkan kepemilikan, yaitu buku. Oke, kemudian ini ada yang namanya interrogative adjective, yaitu contoh katanya seperti what, which, was. Digunakan, nah interrogative adjective ini digunakan dalam kalimat tanya dan diikuti noun. Ya, diikuti noun. Contohnya seperti which book do you like? Buku yang mana yang kamu suka? Jadi which terus diikuti dengan noun. Ini termasuk interrogative adjective. Kemudian ada yang namanya distributive adjective, yaitu kata sifat distributive seperti each, every, either, neither. Nah, ini menunjukkan satu persatu dari sekelompok noun. Contohnya, each student must bring a dictionary. Jadi each student, setiap siswa harus membawa kamus. Jadi each student ini termasuk di dalam distributive adjective karena menunjukkan satu persatu dari kelompok noun itu. Nounnya yang mana? Yang student. Oke. Kemudian ada yang namanya comparative dan superlative adjective, itu yang menunjukkan perbandingan. Contohnya kalau kooperatif itu menggunakan kooperatif itu artinya lebih, menggunakan atau more untuk membandingkan dua hal. Kemudian ada superlatif, itu artinya paling, bisa menggunakan akhiran s dan awalan more untuk membandingkan lebih dari dua hal. Contohnya seperti tall menjadi taller, terus tallest. Kemudian ada beautiful, more beautiful menjadi most beautiful. Contohnya adalah she is taller than her brother. Jadi she is taller than her brother itu masuk comparative adjective. Kenapa? Karena taller ini diikuti dengan ter, yang berarti dia lebih tinggi daripada kakaknya, atau dia lebih tinggi daripada saudara laki-lakinya. Oke, lanjut. Ini adalah identify the adjective in this sentence. The little girl has a red balloon. So, manakah yang termasuk ke dalam adjective dalam kalimat ini? Apakah girl, apakah little, apakah has? Sudah jelas ya, di sini jawabannya adalah little karena menunjukkan kata sifat yaitu kecil. Artinya apa? The little girl has a red balloon. Seorang gadis kecil mempunyai balon merah. Jadi jawabannya adalah little. Ingat, lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, yaitu an adverb describe a verb, adjective, or another adverb. It answers how, when, where, or how often. Adverb itu adalah kata keterangan yang memberikan informasi tambahan tentang verb, adjective, atau adverb lain, seperti bagaimana, kapan, di mana, seberapa sering. Contohnya, sudah dicontoh tadi. Kemudian lanjut types of adverb, apa aja itu? Yang pertama ada adverb of man, yaitu kata keterangan cara. Contohnya menjelaskan bagaimana suatu tindakan dilakukan. Biasanya dibentuk dari adjective dan tambahan li di belakangnya. Contohnya seperti slowly, quickly, beautifully, carefully, badly. Nah, contoh kalimatnya ialah he drive carefully. Jadi dia mengendarai secara berhati-hati. Kenapa he drive carefully termasuk ke dalam act of manner? Karena carefully ini menjelaskan bagaimana tindakan itu dilakukan. Dan di belakangnya itu ada li. Sudah jelas ya, jadi he drive carefully ini termasuk adverb of manner. Oke, kemudian ada adverb of time, yaitu keterangan waktu, menunjukkan kapan suatu tindakan itu terjadi. Nah, contohnya seperti now, yesterday, today, soon, already, recently, later. Contoh kalimatnya I will call you later. Later di sini I will call you later termasuk adverb of time karena di sini ada later. Later ini menunjukkan sesuatu tindakan itu terjadi. Kapan terjadinya? Aku menelpon kamu nanti. Jadi kejadiannya adalah masih nanti, termasuk adverb of time.
Kemudian ada yang namanya adverb of place, yaitu keterangan tempat, menunjukkan di mana tindakan itu terjadi, seperti here, there, outside, inside, everywhere, abroad. Nah, contohnya, they are waiting outside. Dia dia menunggu di luar. Kalau dia they are waiting outside, artinya mereka menunggu di luar. Jadi outside di sini termasuk adverb of place, yaitu tempatnya di mana? Di luar. Gitu. Ya, lanjut ke lanjut. Kemudian ada adverb of frequency, yaitu keterangan frekuensi, menunjukkan seberapa sering atau tindakan itu dilakukan. Contohnya seperti always, usually, often, sometimes, rarely, never. Contoh kalimatnya yaitu she always wake up early. Jadi dia selalu bangun pagi. Always di sini termasuk adverb of frequency karena always ini menunjukkan seberapa sering tindakan itu dilakukan. Jadi dilakukannya setiap pagi. Gitu. Kemudian ada yang namanya adverb of degree, yaitu keterangan tingkat atau derajat, menunjukkan intensitas atau tingkat suatu sifat atau tindakan, seperti very, too, quiet, almost, enough, extremely. Contoh kalimatnya, the movie was very interesting. Jadi filmnya sangat menarik. Jadi very interesting itu masih adverb of degree karena menunjukkan suatu keterangan juga ke derajat, yaitu sangat-sangat menarik. Was very interesting, itu sangat menarik. Oke, lanjut ke quotes. Quotes-nya adalah the word carefully in drive. Carefully is an adverb of. Jadi carefully ini termasuk dalam adverb apa? Adverb apa? Apakah manner, time, atau place? Tadi yang termasuk ada linknya di belakang itu apa? Oke, benar. Itu adalah adverb manner karena itu menunjukkan sifat. Carefully, apakah manakah carefully ini termasuk dalam adverb apa? Apakah time, atau place? Tadi yang termasuk ada linknya itu adalah manner. Kenapa manner? Karena ini adalah keterangan cara. Jadi caranya dia mengendarai secara berhati-hati. Apakah benar? Coba kita pencet. Nah, benar. Ini adalah manner. Oke, lanjut ke part of speech yang ke-6. Itu preposition. Itu preposition secara singkatnya adalah kata depan. Nah, definisinya adalah preposition show the relationship between a noun or pronoun and the other words in a sentence. Oke. Jadi preposition adalah kata depan yang menunjukkan hubungan antara noun atau pronoun dengan kata lain dalam kalimat. Types of preposition, yaitu ada preposition of place atau position, keterangan tempat atau posisi, yaitu menunjukkan tempat atau posisi suatu benda atau orang. Contohnya seperti in, on, at, under, over, between, among, behind, near. Contoh kalimatnya adalah the cat is under the table. The cat is under the table. Under the table. Under ini termasuk preposition of place karena menunjukkan posisi suatu benda atau suatu hewan. Nah, di sini menunjukkan the cat. Jadi hewannya itu di bawah meja. Kemudian ada yang namanya preposition of direction atau movement, yaitu menunjukkan arah atau tujuan pergerakan. Contohnya seperti to, into, onto, towards, across, along, over. Contoh kalimatnya adalah he is going to the market. Dia pergi ke swalayan atau pergi ke pasar. Is going to the market. Jadi to the market ini termasuk preposition of direction. Jadi termasuk ke dalam preposition of direction. Kenapa? Karena to the market itu menunjukkan arah, yaitu dia pergi ke pasar.
Kemudian ada namanya preposition of time, yaitu keterangan waktu, menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti at, in, on, by, during, since, for, until, from, to. Contohnya, she was born in July. Jadi in July ini termasuk preposition of time, di mana dia lahirnya pada bulan Juli. Nah, gimana cara membedakannya? Ini. Cara membedakan at, in, on, yaitu yang pertama, in itu untuk countries, centuries, decades, year, season, months, and long periods of time. Contohnya ini, seperti season in winter, the months, in August, nah, gitu. Kemudian ada on. On ini untuk dates and dates. Nah, jadi kalau day itu menggunakan in, itu tidak bisa, harus menggunakan on. Jadi seperti on Sunday, on Monday, gitu. Kemudian ada yang namanya ada at digunakan untuk time of the day dan particular time, seperti at noon, at sunrise, at sunset, at the moment, dan time of the day, menunjukkan waktu. Jadi kalau waktu itu menggunakan at. Oke, kemudian ada yang namanya preposition of instrument atau means atau agent, yaitu keterangan alat, cara, pelaku, menunjukkan alat, cara, atau pelaku suatu tindakan. Contohnya by, with, to. Contoh kalimatnya, the letter was written by Hani. Surat itu sudah ditulis oleh Hani. Jadi by Hani itu termasuk preposition of agent, karena pelakunya adalah Hani. Suratnya ditulis oleh Hani. Oke, kita ke quiz. Quiznya adalah the sentence show the use of preposition of time. Tadi of time berarti menggunakan at, in, on, ya kan? Berarti yang di sini ada at, in, on-nya yang mana? Maaf. Yang time berarti tadi ada yang saya jelaskan tadi, at, in, on, menggunakan, kalau time itu menggunakan at, ya. Jadi di sini yang ada at-nya di mana? Yaitu yang bawah sendiri, I will call you at 9 p.m. Coba kita pencet. Oke, benar. Lanjut ke yang ketujuh, yaitu conjunction. What is conjunction? Oke, conjunction adalah kata hubung. Conjunction connects word, phrase, or clauses. Jadi konjungsi dalam bahasa Indonesia adalah konjungsi, yaitu kata sambung yang menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Contohnya seperti kalimat I like apples, I like orange. Jika tanpa konjungsi, tapi jika dengan konjungsi menjadi I like apples and orange. Jadi and di sini sebagai kata hubung dari apple dan orange. Oke, lanjut ke types of conjunction. Apa aja? Yang pertama ada coordinating conjunction, yaitu kata hubung setara. Nah, menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang setara. Biasanya coordinating conjunction itu ada biasanya menggunakan kata hubung fun boys. Itu singkatannya yaitu ada for, but, and, nor, that, or, yet, so. Jadi disingkat jadi fun boys. Gitu. Kemudian contohnya adalah she was tired, but she finished her homework. Dia lelah, tapi dia menyelesaikan tugasnya. Jadi but di sini sebagai kata hubung she was tired dan finish her homework. Ya. Kemudian ada yang namanya subordinative conjunction. Subordinative conjunction, yaitu kata penghubung bertingkat, menghubungkan independent clause dengan dependent clause. Contohnya, biasanya menunjukkan hubungan sebab, akibat, waktu, syarat, tujuan, dan lain-lain. Contohnya seperti because, although, sign, if, when, why, unless, until, after, before. Contoh kalimatnya, she stayed at home because it was raining. Jadi di sini ada independent clause dan dependent clause. Independent clause itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kemudian
Kalau dependent clause itu kalimat tidak bisa berdiri sendiri. Jadi it was raining itu membutuhkan independent clause. Jadi because ini menghubungkan she stayed at home dengan it was raining. Lanjut, ada yang namanya correlative conjunction, yaitu kata menghubung berpasangan. Selalu digunakan berpasangan untuk menghubungkan dua bagian kalimat. Seperti either, pasangannya itu or, neither pasangannya not, both pasangannya and, not only pasangannya but also, neither pasangannya or. Contohnya, you can have either tea or coffee. Jadi, you can have either tea or coffee, either dan or. Itu masuk kata hubung berpasangan karena menghubungkan dua bagian kalimat. Kemudian ada yang namanya conjunctive adverb, yaitu kata keterangan penghubung. Sebenarnya ini termasuk ke dalam adverb, ya. Tapi sering digunakan sebagai penghubung antar klausa atau kalimat. Biasanya dipisahkan dengan koma atau titik koma. Seperti however, therefore, moreover, nevertheless, meanwhile, consequently, and otherwise. Contohnya, you see, therefore, he didn't go to school. Jadi, ini menghubungkan kalimat you see dengan he didn't go to the school. Jadi, therefore ini menghubungkan antar klausa atau kalimat. Jadi, dia sedang sakit, oleh karena itu dia tidak bisa masuk ke sekolah. Oke, lanjut kita ke quiz. Quiznya adalah, in the sentence, I stayed at home because it was raining. The word because is, because ini termasuk ke dalam apakah coordinating conjunction atau subordinating conjunction atau correlative conjunction. Apa tadi coordinating conjunction? Nah, coordinating conjunction adalah yang fun boys tadi. Jadi kalau because itu tidak termasuk coordinating conjunction. Jadi because ini bisa termasuk subordinative conjunction. Kalau correlative conjunction juga tidak bisa karena correlative conjunction itu berpasangan ya. Jadi because ini termasuk dalam subordinative conjunction. Coba kita pencet. Oke, benar. Oke, kita lanjut ke part of speech yang terakhir ya, yaitu interjection. Interjection adalah kata seru. Itu an interjection is a word or phrase that expression sudden feeling or strong emotion. Itu interjection kata seru yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau emosi secara spontan. Interjection bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya interjection of joy, yaitu menunjukkan arti kegembiraan. Contohnya seperti hooray gitu. Oke, hooray, we won the game. Jadi we won the game ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Jadi hooray itu termasuk dalam interjection of joy. Kemudian ada yang namanya interjection of surprise. Itu menunjukkan menunjukkan kejutan. Seperti wow, what? Gitu. Contohnya wow, that's amazing. That's jadi beli kejutan, biasanya kita bilang wow, that's amazing. That's surprise gitu ya. Kemudian ada yang namanya interjection of sorrow, yaitu kesedihan, menunjukkan kesedihan, sama oh no, gitu kan. Contohnya adalah oh my hand hurt, yaitu oh tanganku terluka, tanganku sakit gitu. Oke, kemudian ada yang namanya interjection of approval, yaitu menunjukkan persetujuan. Contohnya seperti bravo, well done, good, yes, gitu. Contohnya seperti yes, that's exactly what I mean. Yes, di sini sebagai interjection of approval karena menunjukkan persetujuan. Ya, itu yang aku maksud, gitu kan. Kemudian ada yang namanya interjection of attention, itu menunjukkan perhatian. Contohnya seperti hello, hey, look, listen, gitu. Contohnya, look, the rainbow is so pretty. Lihat, pelanginya sangat cantik, gitu. Kemudian ada yang namanya meal interjection, yaitu ekspresi ringan.
Contohnya seperti well, gitu. Oke, contoh kalimatnya, well, I think you are right. Gitu. Well itu termasuk real imperfection. Gitu. Ekspresinya itu yang nggak kayak yang grateful, hello, gitu kan. Oke. Kemudian kita lanjut ke, kemudian ya lanjut ke this. This-nya adalah just the correct interjection for the situation. Your friend gives you a birthday gift to say, jika kamu diberikan hadiah ulang tahun, jika kamu diberikan hadiah ulang tahun dari temanmu, kamu akan bilang apakah oops, apakah wow, apakah oh no. Jadi oops ini nggak mungkin ya, karena masa dikasih hadiah dari oops gitu kan. Nah, jadi yang benar adalah wow. Gitu. Kalau dikasih hadiah itu karena wow ini termasuk dalam interjection yang kejutan tadi. Oke, coba kita pencet apakah benar. Oke, benar. Jadi jawabannya adalah wow. Oke, thank you. Itu dia. That is part of speech for me. So maybe that's all for me. Thank you for your watching and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.